warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Nirmalasari. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, tugas ini adalah tugas pertama untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas secara langsung yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjalanan yang sangat panjang. Dan juga perjuangan para pendirinya ya, pendiri bangsa dalam mencari dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kan waktu dulu itu kita rakyat-rakyat Indonesia itu kadang kurang bersatu ya, makanya dari itu para pendiri mencari bagaimana caranya untuk menyatukan rakyat-rakyat Indonesia. Apalagi rakyat Indonesia ini berbeda-beda suku, daerah, ras, agama, makanya agak sulit ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih disingkat BPUPK mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara Indonesia. Nah, dalam sidang ini muncul berbagai usulan. Nah, termasuk ada tiga tokoh yang mengusul. Yang pertama Suepomo, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Nah, ketiga tokoh tersebut itu menyampaikan ya gagasan mengenai Pancasila tersebut. Nah, kemudian dari hasil pembahasan itu dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Nah, piagam ini menjadi cikal bakal rumusan Pancasila yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi, setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Nah, pada tanggal 18 Agustusnya dirumuskan juga Pancasila. Nah, jadi berdekatan ya, cuma beda 1 hari. Nah, dari peristiwa ini kita dapat melihat semangat musyawarah, gotong royong, toleransi dan persatuan para pendiri bangsa berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi terciptanya kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, ras, daerah, agama, budaya. Nah, jadi peristiwa ini sangat berjasa ya, sangat harus dikenang, harus kita pelajari untuk di masa sekarang atau di masa yang akan datang nanti. Oke. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu belajar ya dari semangat para pendiri bangsa. Mereka menunjukkan nilai persatuan, toleransi, dan kebijakan dalam bermusyawarah. Apalagi di zaman kita saat ini, kadang sikap persatuan, toleransi, atau kebijakan itu kurang ya teman-teman. Jadi kita harus belajar dari semangat-semangat para pendiri terdahulu. Oke. Nah, nilai-nilai ini sangat relevan saat ini, terutama di era digital yang penuh berbeda pendapat. Kita bisa menerapkan semangat Pancasila dengan menghargai perbedaan, menghindari ujaran kebencian, serta berperan aktif menjaga persatuan bangsa. Nah, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman yang kita terapkan dalam setiap langkah agar Indonesia tetap utuh, maju, hebat, dan juga harmonis. Nah, kita juga ingin semua negara kita ini negara yang utuh, negara yang harmonis. Nah, lanjutnya demikian refleksi saya mengenai pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila. Semoga generasi muda kita mengamalkan nilai-nilai luhur ya, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.